Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hafiz, selamat sore. Kita berjumpa lagi di HR Podcast. Dalam beberapa menit ke depan, saya, Zelva Adwa Aulia, akan menemani Sabtu sore kalian melalui HR Podcast yang bertemakan menjadi perawat yang profesional, hebat, dan bermartabat yang dapat disaksikan di YouTube kita, Hima Keperawatan Tegal. Nah, sore ini kita kedatangan tamu spesial nih yang datang langsung dari organisasi DPD PPNI Kota Tegal. Langsung aja nih, mari kita sapa. Halo Bapak Imam Syafi'i. Halo juga Mbak Salva. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah kabar tetap sehat. Alhamdulillah ya Pak. Gimana nih Pak puasanya di hari ke-10 ini? Alhamdulillah sepertinya masih lengkap. Nah, Anda bolong-bolong. Iya. Sini ke teman-teman adik juga masih lengkap ya. Insya Allah. Nah, buat nunggu azan maghrib masih kurang 3 jam lagi ya Pak. Terlalu lama ya. Betul. Namun puasa kali ini tidak menyurutkan gerak kita untuk berbagi inspirasi kepada para mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang nih. Kali ini Bapak Imam Syafi'i didatangkan langsung untuk menginspirasi kita menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita selama ini tentang bagaimana sih cara menjadi perawat yang profesional, hebat, dan bermartabat. Maka dari itu, kita sudah menghadirkan langsung nih sosok yang telah menjadi Wakil Ketua Hubungan Antar Lembaga DPD PPNI Kota Tegal. Gak abal nih guys, jabatan dan tanggung jawab yang diampu oleh Bapak Imam Syafi'i ini. Keren banget kan? Nah, sebelum kita masuk ke bincang-bincangnya, saya akan membacakan CV sekilas dari Bapak Imam Syafi'i ini. Nama Bapak Imam Syafi'i S. Kepners MH+, tempat tanggal lahir Brebes 6 Agustus 1980, pendidikan profesi nurse Stikes Cirebon di Cirebon, lulus tahun 2013, S2 Hukum Kesehatan Unswagati di Cirebon, lulus tahun 2017, S3 Ilmu Hukum Untak di Semarang, masuk 2017, kandidat Doktor Ilmu Hukum di Untak Semarang, tahun 2018, pekerjaan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi RSUD Karninah Kota Tegal, organisasi Wakil Ketua Hubungan Antar Lembaga DPD PPNI Kota Tegal periode 2022 sampai 2027. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung aja nih Pak masuk ke obrolan kita ya Pak ya. Oke. Nah, kalau menurut Bapak Imam Syafi'i sendiri, pengertian dari perawat itu seperti apa sih Pak? Ya. Santai ya ini ya. Iya, Pak. Oh, santai kalau santai saya senang berpikir like. Baik. Perawat ya, kalau kita bicara perawat, kita punya undang-undang nih, punya aturan. Ya. Sudah tahu belum undang-undangnya? Kebetulan belum Pak. Belum tahu. Ya, menurut undang-undang kalau kita berbicara secara esensi itu di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Di sana disebutkan bahwa perawat adalah seseorang. Nah, seseorang ya, berarti orang. Ya, kalau kita seseorang berarti orang. Berarti seseorang yang telah lulus ya, menimba ilmu keperawatan ya, menyang pendidikan keperawatan minimal D3. Kemudian ada S1, S2, S3 selanjutnya. Berarti itu minimal D3 keperawatan. Nah, itu perawat. Kalau kita berbicara perawat ke belakang, itu perawat ada yang namanya SPK. Mungkin masih kenal atau enggak tahu ya? Belum tahu. Belum tahu. Nah, dulu itu ada SPK. SPK itu setara dengan SMA, Sekolah Perawat Kesehatan. Termasuk yang ngomong ini adalah SPK dulu. Ya, SPK. Ini Poltekkes ini ya dulu embrionya dari SPK Pemda Tegal ya. Jadi saya juga dilahirkan orang perawat di tempat ini. Dulu masih di belakang di Karninah komplek rumah sakit sana ya. Itu. Jadi Undang-Undang 38 itu yang namanya perawat adalah yang mengenyam pendidikan minimal D3. Ya, jadi selain itu
ya bukan perawat lagi. Ya, kalau dulu memang itu tadi ya, kalau kita respect ke belakang ada nama SPK. Bahkan sebelum ada SPK ada lagi namanya SPR, Sekolah Pengatur Rawat. Ya, itu ada lagi, kemudian nanti SPK. Ya, jadilah perkembangan perawat di Indonesia itu memang sudah cukup lama ya. Jadi bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia ini sudah ada perawat. Ya, jadi kalau dulu tahu penggiat atau ibu perawat dunia Florence Nightingale, pernah dengar? Florence Nightingale ya. Nah, itu kan pencetus ya. Nah, kemudian masuk ke Indonesia ya, dulu kan kita dijajah Belanda ya. Itu dijajah Belanda berapa tahun? Berapa bulan? Berapa abad? Bahasa Indonesia dijajah berapa abad? Berapa tahun? Konon 3,5 abad katanya ya, 3,5 abad, 350 tahun ya. Dulu Belanda itu masuk ke Indonesia ke sini ya, tentu di sana orang-orang Belanda ke sini ada yang sakit dan segala macam ya, di sana kemudian bawa dokter perawat ya, seperti itu ya. Ini bisa ke belakang dulu ya. Terus kemudian untuk merawat biasanya anggota kaum kolonial ini dirawat oleh perawat, kemudian dikembangkan lagi ya untuk kaum pribumi, maka direkrutlah orang-orang yang mau merawatnya, seperti itu sejarahnya. Kemudian pada tahun 49 ada sekolah-sekolah mulai dari formal seperti itu, SPR kemudian SPK. Inilah perkembangan perawat di Indonesia, seperti itu. Baik, jadi untuk menjadi seorang perawat itu harus melalui beberapa pendidikan ya Pak? Betul sekali. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, perawat di Indonesia menurut Bapak Imam Syafi'i sendiri itu seperti apa sih Pak? Seperti apanya? Seperti kita ini. Seperti kita ini ya. Ya. Seperti apa perawat di Indonesia? Ya, pendidikan itu tadi, pendidikan perawat di Indonesia ya, mulai dengan Undang-Undang 38 itu ya, ada minimal D3 ya, kemudian lanjut lagi kita harus continuous untuk meningkatkan pendidikannya, S1 kemudian S2 S3 seperti itu. Kemudian perkembangan yang lain seperti apa? Bagaimana? Nah ya untuk Indonesia, untuk jelas ASEAN saya pikir hampir setara ya untuk pendidikan dan perawat-perawat di Indonesia. Ini bicara perawat Indonesia ya. Perawat Indonesia. Iya, Bapak. Perawat Indonesia. Kalau kita pernah dengar di Timur Tengah, justru malah perawat Indonesia adalah yang mempunyai satu skill yang baik sebenarnya. Kemudian ilmu pengetahuan, knowledge-nya itu ya cukup baik. Cuma satu yang kurang. Apa itu? Apa itu? Kira-kira apa? Apa nih teman-teman? Bahasa. Oh, dalam bahasa. Ya, Pak? Iya. Jadi mereka itu mengakui bahwa perawat Indonesia murah senyum ya. Indonesia itu udah budaya ramah. Kalau orang negara barat itu kan kadang susah untuk senyum. Kita aja belum disuruh senyum dulu ya, mau dimarahin senyum dulu. Nah, ini yang disukai oleh orang-orang Timur Tengah terutama ya. Jadi mereka itu malah lebih senang. Kemudian dari segi agama juga ya. Jadi mereka itu lebih senang dengan perawat-perawat Indonesia. Skillnya juga tidak kalah dengan negara ASEAN yang lain ya. Kemudian juga itu tadi, murah senyum, ya ramah, baik gitu ya. Tapi kendalanya adalah bahasa. Kalau untuk go internasional yang untuk di Jepang, di Amerika, Kanada itu juga, Belanda terutama ini juga membutuhkan, malah lebih suka untuk perawat Indonesia seperti itu. Jadi perawat Indonesia ini sangat terkenal keramahannya ya. Keramahan dan tidak hanya keramahan saja, ilmunya juga bagus, skillnya ya. Jadi soft skillnya juga bagus ya, seperti itu skillnya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, lingkup kerja dari seorang perawat itu sendiri di mana aja sih Pak? Kalau
orang awam tahu kan hanya di Kerja. puskesmas, rumah sakit. Tapi sebenarnya di mana aja sih Pak? Peluang untuk perawat itu sebenarnya banyak sekali ya. Yang paling banyak adalah di rumah sakit tentu ya. Rumah sakit karena kan rumah sakit ini setiap kabupaten pasti ada ya, bahkan ada lebih dari satu ya, seperti itu. Kemudian juga untuk areanya lebih banyak ya. Kalau di rumah sakit itu ada area bedah, ada area dalam, anak, maternitas ya, gawat darurat, ICU, banyak sekali. Jadi perawat itu lebih banyak di rumah sakit. Loh kok cuma rumah sakit, saya nggak pergi rumah sakit, kenapa? Biasanya gitu, ada pagi siang malamnya ya. Ini yang menjadi tantangan kita ya teman-teman ini. Oh nggak mau di rumah sakit, oh oke, ada nih perawat. Nah, di mana lagi? Ada di pusat pelayanan kesehatan ya, Fasyankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Di mana? Di puskesmas ya. Wah seperti itu, puskesmas. Tapi puskesmas juga ada nih, puskesmas rawat inap. Waduh, ketemu lagi nih dengan dinas pagi siang malam ya. Kadang ya orang itu kan macam-macam ya, versinya ada yang malah lebih senang pagi siang malam ya. Biasanya ini yang para mas-mas ini yang suka ya, sukanya apa? Biasanya kan malam itu kan tongkrongan gitu ya, bangunnya begadang, bangunnya pasti siang. Orang lebih suka dinas pagi siang malam, pas dinas siang itu lebih suka. Buat alasan ya, iya. Siap nih buat para mas-mas. Ya, untuk kongkong apa namanya ya, bahasanya tongkrongan gitu ya, habis pulang dinas ya sampai malam begadang sampai pagi kan tidur, nanti berangkat lagi jam 2. Nah, itu ada karakteristik manusia. Ya, pengertian manusia adalah sifat yang unik. Ya, ada yang tadi senang pagi jam malam, ada yang nggak suka lah. Nah, itu jadi banyak. Satu tadi di rumah sakit. Ya rumah sakit juga tidak harus pagi siang malam kan, ada yang pagi terus dan seperti itu. Terus kemudian Fasyankes itu ada yang di klinik, ada yang klinik, atau lebih keren lagi nih. Gimana tuh Pak? Gimana? Yang bikin perawat mandiri, praktek klinik mandiri, wah lebih keren seperti itu. Tapi ada SNK, syarat dan ketentuan berlaku kan gitu. Sebenarnya banyak untuk mengembangkan kompetensi dari teman-teman perawat ini ya. Yang penting ada kemauan dan kemampuan sebenarnya. Ya baik mau di rumah sakit ya, baik mau di Fasyankes atau mungkin di ya tempat-tempat ada home care segala macam. Kalau biasanya di kota besar ya ada home care. Atau itu di perawat mandiri sendiri juga bisa buka home care kan. Yang penting ada pelatihan-pelatihan yang mendukung itu, seperti itu. Banyak sekali. Jadi perawat itu lingkup kerjanya nggak hanya di rumah sakit aja ya, berarti bisa di home care seperti tadi ya Pak ya. Nah yang selanjutnya nih Pak, sebagai pendidik juga boleh, bisa kok, tidak hanya di klinik. Iya, sebagai pendidik, peneliti ya, dosen gitu. Nanti jenjangnya juga macam-macam nih nanti. Jenjang karirnya ya, jadi di perawat itu terbagi menjadi empat karir jenjang ya. Jadi ada yang namanya perawat klinik ya, ada pembagian lagi perawat klinik 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu biasanya sementara ini yang masih difokuskan adalah di rumah sakit. Jadi perawat klinik jadi seperti kompetensi. Jadi mungkin Mbak Zulfa Mbak Salva ya, tak tulis lagi Mbak Salva. Ya, Mbak Salva lulus ya, kemudian masuk nih ke rumah sakit. Ya, tentu kan nanti ada orientasi. Kemudian ada satu penilaian. Nanti kemudian setelah itu ada namanya kredensial. Jadi diuji kompetensinya. Nah, nanti baru keluar rekomendasi, Mbak Salva sudah kompeten perawat klinik 1. Nanti kemudian 2 atau 3 tahun lagi saya sudah bisa melakukan tindakan di PK2. Apa contoh misalkan pasang infus untuk bayi, kan beda kan, pasang infus dewasa dengan bayi beda. Nah, saya punya kemampuan untuk itu, contoh seperti itu. Kemudian minta tes lagi. Kemudian kalau sudah lulus kredensial nanti PK2. Juga selanjutnya PK 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau saya itu kan sukanya jadi pendidik ya, dosen. Nah, ada lagi
namanya perawat pendidik. Perawat pendidik juga sama, pendidik 1, 2, 3, 4, 5 ya, gitu. Kemudian ada perawat manajer ya, yang di lingkup manajerial ya. Jadi kan ya keren juga kan namanya perawat itu kan profesi yang profesional. Ada manajer, kemudian ada yang suka meneliti nih. Saya kok suka menganalisa sesuatu kemudian kita praktekkan. Nah, biasanya dikembangkan dengan penelitian. Nah, juga ada di jenjang karir sebagai perawat peneliti juga sama 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi semuanya tuh ada jenjangnya ya Pak? Iya, Ya, Pak, ya? betul, sesuai dengan kemauan tentu dan kemampuan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya nih Pak, karakteristik ideal dari seorang perawat itu harus seperti apa sih Pak? Karakteristik itu berarti ya untuk menunjang satu profesionalisme tentu harus meningkatkan knowledge tentu ya. Jadi pengetahuannya kognitif ya. Jadi perawat itu merupakan sebuah profesi, setuju ya, perawat profesi ya. Perawat profesi tentu nanti ada satu profesionalisme, harus selalu mengembangkan knowledge, ilmu pengetahuan baik formal maupun informal. Jadi teman-teman dari Poltekkes Kemenkes ketika ini ya, kemudian lanjutkan pendidikannya oleh S1 ya, profesi nurse, S2, S3, kemudian enggak, saya cukup D3, boleh mengembangkan lain, bisa dengan apa, informal, dengan apa, pelatihan ya harus pelatihan. Saya kok demen dengan luka-luka. Saya itu kalau perawatan itu seneng ya, ada nanti pelatihan perawatan luka jenis CCA. Banyak potensi-potensi yang dikembangkan sesuai dengan kemauan dan bakatnya seperti itu. Pertama adalah kognitif ya, kemudian yang kedua adalah ya afektif ya, tentu secara psikologisnya dia harus punya perasaan yang mencari emosi, kemudian emosi boleh nggak? Manusia punya emosi, tapi harus dikontrol, harus di manage, harus memiliki satu sikap yang baik gitu. Tentu kemudian apalagi tentang skill ya, soft skill ya. Jadi untuk keterampilan. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa perawat itu dikatakan profesi harus mempunyai satu knowledge, skill, dan yang tak kalah penting adalah attitudes. Betul. Attitude, tingkah laku ya. Jadi tadi dikatakan harus meningkatkan knowledge-nya dengan tadi pendidikan formal. Saya D3 mau melanjutkan S1-nya, silakan, bagus. Kemudian S2, S3, kemudian enggak, saya cukup sini ya, misalkan tadi. Kemudian ya pelatihan, terus kemudian afektif, kemudian tadi skill. Ya tentu seorang profesi harus memiliki satu skill yang baik ya. Pasang infus, udah pernah di kampus laboratorium pasang infus? Kebetulan belum Bapak, baru semester 2. Semester 2 ya? Iya. Ini semester 2. Ya sudah, nanti biasanya ada laboratorium pasang infus, saling pasang infusnya ya sama antar teman biasanya, saling menyuntik, saling menusuk ya gitu ya. Nanti sebelum menusuk pasien beneran biasanya saling menusuk antar teman ya tadi tujuan untuk biar melatih skillnya ya. Jadi jangan sampai masang infus berkali-kali ya, tentu kan kasihan juga ya, maka sakit apalagi sudah dimarahin ya gitu. Terus kemudian ditusuk-tusuk lah sakit ya, seperti itu. Nah ini ya skill harus dikembangkan terus supaya lebih profesional lagi ya, lebih ahli. Jangan perawat ini teman-teman yang senior itu pasang infus itu kan seperti ini ya. Iya. Nah pegang ini jarum, tangannya seperti ini gini. Tapi kalau untuk yang senior itu nggak perlu seperti ini. Sudah memiliki keahlian ya. Satu jari ini bisa. Masya Allah. Gimana caranya? Nggak tahu. Gimana caranya? Ini jarum nih, infus suntikan deh. Infus IV catheter. IV catheter. Seperti ini masangnya ya. Pernah lihat ya mungkin deh.
Kalau untuk senior kok satu jari aja bisa. Gimana caranya? Bagaimana? Bagaimana caranya? Tinggal tunjuk. Pak pasang gitu. Kan Masa aku pasang? junior ya Pak. Ya, saya ada satu jari pasang itu. Tapi jangan ditiru itu soalnya ada yang anu tuh. Ya, jadi biasa caranya. Ya, itu senior-senior yang males ya. Atau justru malah senior yang baik biasanya. Kenapa? Mengajari Memberikan satu fasilitas ya, kesempatan kepada teman-teman. Tapi ingat, ya perawat sekarang dengan perawat dulu itu berbeda. Biasanya dengan kondisi yang ada, masyarakatnya bisa kritis-kritis. Ya, kalau untuk bingung, saya nggak mau nih buat praktek, ya kan, seperti itu. Kadang ada, ya itulah. Ya, jadi perkembangan zaman. Kalau begini, perawatnya kan dia ini, nggak, karena tidak di perawat pasiennya itu tidak banyak protes. Nah, seperti itu mestinya ya, seperti itu. Lanjut apa lagi? Oke, yang selanjutnya tuh bagaimana sih Pak cara menjadi perawat yang profesional, hebat dan bermartabat menurut Bapak sendiri? Wah, profesional, dan hebat, bermartabat ya. Iya nih Pak. Ini yang didambakannya, yang kita harapkan ya. Iya, jadi perawat supaya profesional, kita melihat dulu dari paradigma nih perawat profesional. Ya, tentu yang pertama adalah kita harus self assessment. Kita harus menilai diri sendiri. Apakah kita ada tanggung jawab secara moral? Kemudian sudahkah kita meningkatkan kompetensi kita? Itu. Kemudian yang tidak boleh ada lupa, harus tahu peraturan undang-undangannya. Ya, jadi pertama paradigma profesional itu, saya sebenarnya nih, saya sudah mempunyai satu tanggung jawab moral tadi, kemudian kemampuan, skill, ilmu, knowledge juga itu, attitude sudah punya belum? Terus kemudian harus tahu aturan perundangan yang berlaku, yang seperti itu. Kemudian kita kan selalu berinteraksi nih dengan pasien, dengan masyarakat, ya. Nah, di situ nanti diaplikasikan. Kemudian kita di apa kewajiban peran kita? Ya, tentu tugas perawat adalah apa? Memberikan pelayanan pasien. Pelayanan lengkap. Pelayanan apa? Apa aja tuh Pak? Pelayanan asuhan keperawatan. Model pelayanan adalah banyak nih. Pelayanan medis, pelayanan farmakologi, pelayanan fisik. Kita adalah pelayanan asuhan keperawatan. Ya, nah itu baru kemudian aplikasikan melalui apa saja asuhan perawatan? Apa aja? Semester 2. Oh iya, semester 2 belum tahu. Ngaskep ya, kalau dulu itu ngaskep ya, ngaskep ya. Iya, kalau ngaskep pengkajian ya Pak? Pengkajian, betul. Setelah dikaji, terus kemudian diapain lagi? Intervensi. Ya, akhirnya Mbak Salman yang harus kualitas ya. Supaya seperti ini ya. Jadi justru mana bukan saya, tapi Mbak Salman nanti yang menjawab ya. Seperti apa aja nih Pak? Kan bisa menjawab seperti itu. Betul. Ya kalau kayak gini ya, nah saya itu biasa kalau Zoom pertama itu saya itu bingung kadang. Saya itu ngomong, sana denger apa enggak gitu. Paham apa enggak gitu ya Pak? Bukan paham atau enggak, suara saya itu terdengar tuh seperti itu ya. Kemudian saya kadang mikir, kok saya seperti orang di RSC gitu yang ngomong sendiri. Pertama awal-awal memberikan Zoom itu kayak gitu, makanya sering, halo Dek, dengar suara saya? Oh ya, dengar. Oh ya sudah. Untuk memastikan saya itu nggak ngomong sendiri, nanti saya malah dirujuk ke Amino Gondo. Ya, kalau seperti ini malah enak. Saya bisa ngerjain maksudnya sama hostnya kan gitu. Ya betul, jadi askep ya, tadi kajian, kemudian mendiagnosa. Ya, diagnosa dan diagnosa keperawatan. Ya, kalau medis namanya diagnosa medis. Ya, diagnosa keperawatan, kemudian membuat satu perencanaan, kemudian nanti setelah direncanakan ada tindakan ya, keperawatan, kemudian dievaluasi. Seperti itu ada proses. Tugas dari kita memberikan pelayanan asuhan keperawatan, tentu yang profesional ya, yang apa namanya akuntabel, kan sesuai dengan keilmuannya, jangan asal ngarang seperti itu ya. Seperti itu Pak Salwa. Oke nih Pak, jadi kita juga udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih Pak ya, dari para mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang nih Pak. Aku kadang takut nih kalau ada pertanyaan sudah menyebut Poltekkes Kemenkes Semarang aja tuh udah wah
Poltek Kemenkes Semarang ya. Pasti luar biasa sekali pertanyaannya. Iya, sebelum bertanya mungkin saya barangkali saya nggak bisa jawab, saya mohon maaf. Nggak apa-apa. Iya. Pasti Bapak bisa jawab. Iya, tentunya. bukan itu. Saya itu udah takut duluan kalau menyebut tersebut nama Poltek Kemenkes Semarang ini gitu. Ya, silakan Mbak Salwa, apa pertanyaannya? Yang pertama nih Pak, ada yang bertanya nih. Perawat itu kan memberikan asuhan keperawatan ya Pak ya? Ya, betul. Lalu gimana sih Pak dengan perawat yang melakukan tindakan bedah seperti itu nggak Pak? Bedah. Ya, biasanya bedah kalau disambung-sambungkan sunat seperti itu ya. Iya itu. Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan pada saat seminar, saat apa itu biasanya 99,9% yang tanya adalah laki-laki. Ya, laki-laki. Ya, saya senang. Jadi mereka itu masih mau mengembangkan keilmuannya ya. Ya, kembali lagi terkait dengan tindakan bedah. Betul. Sudah. Kalau misalkan di rumah sakit, ya dia kan kerjasama dengan dokter. Nah, ada namanya kalau di kita tindakan ada dua macam. Ada tindakan mandiri dan tindakan kolaborasi ya, atau pelimpahan wewenang ya. Dan mandiri ada. Jadi memang itu adalah tugas dari perawat. Kemudian bagaimana nih untuk melakukan tindakan tadi bedah, misalkan ya untuk acting, misalkan menjahit luka ya, pasang infus gitu kan tindakan medis, tapi kok dilakukan perawat. Nah, itu ada istilah namanya pelimpahan wewenang. Ya, pelimpahan wewenang. Nah, pelimpahan wewenang itu ada dua, secara delegatif dan secara mandat. Ya, dari secara delegatif apa? Jadi contoh di sini adalah dokter. Dokter memerintah ke memberikan advis ya, memberikan advis untuk misalkan pasang NGT. Nah, itu tindakan medis apa? Kalau misalkan delegatif ya, delegatif itu berarti tanggung jawab ada di si perawat. Nah, kemudian kalau mandat kayak hacking, jahit, itu adalah tindakan medis yang dilimpahkan dari dokter ke perawat, tanggung jawab ada di tangan dokter. Nah, jadi seperti itu. Jadi secara delegatif dan secara mandat. Tuh, kemudian sunat. Nah, sunat itu pertanyaan, sunat sebenarnya boleh enggak sih seperti itu? Sebenarnya boleh enggak ini? Nah, ini mahasiswa tingkat 2, semester 2, tingkat 1 ya. Iya. Kita ini saja dianalogikan. Sudah punya SIM Mbak Salva? Sudah. Sudah. Oh, belum. Nah, sudah punya SIM. Nah, ini cerita yang belum. Nah, sudah punya. Ada yang belum punya SIM? Sudah semua. Oh, berarti taat ya. Jadi kita bicara orang lain. Ada orang nggak punya SIM nih, mau ke Selawi lewat Tirus jalan 2 yaitu ya. Ada jalan 1 juga kan bisa. Di jalan 2, jalan yang ke Tirus, di jalan 2 ini ada operasi polisi nih. Ya, ada operasi. Tentu yang tidak punya SIM itu mau lewat jalan 1 atau jalan 2? Jadi mau lewat jalan 2 ya Pak? Karena ada operasi polisi untuk periksa ya, seperti itu. Tetapi kalau misalkan tidak ada polisi, itu misalkan pakai helm, ada STNK, tapi tidak ada SIM, ditilang enggak? Kemungkinan enggak ya? Enggak, kalau ini ketirus ke jalan 2. Oh, ketilang? Ketilang, karena kan diberhentikan, sini, mana surat-surat Anda, kan gitu. Nah, tapi karena dia larinya ke jalan 1, aman, insya Allah ya, karena sudah pakai helm. Nah, tetapi Mbak Salwa sudah punya SIM? Sudah Bapak. Ada SNK, tapi nggak pakai helm. Jalan kedua, aman tidak? Aman. Ada tilang, ditilang enggak? Nggak pakai helm, tapi punya SIM, nggak pakai helm. Tetap ditilang. Tetap ditilang meskipun punya SIM. Oke, itu gambarannya. Sudah? Jadi kita dianalogin seperti itu. Ya, untuk
sunat tadi, persunatan. Nah, sunatan kalau secara hukum memang itu adalah tindakan medis. Ya, tetapi ya, kembali lagi ke hukum. Ya, jadi di dalam hukum itu saya tidak mengajarin ya. Hukum itu kalau tidak ada masalah, tidak ada yang didelik, tidak yang ada aduan, itu ya coba aman, tidak apa-apa. Ya, tidak ada loh ya. Tadi saya contohkan jenengan yang tadi adanya jenengan Mbak Salwa itu nggak punya SIM, ada operasi tapi kayak lewatnya jalan aman toh, nggak ada operasi, yang penting mana ilmu. Nah, itu. Jadi yang perlu, yang penting nih, yang penting yang pertama kalau mengenai aman itu kan tadi ada tindakan pelimpahan loh, mandat sama delegatif. Wah, sekarang Mbak Salva yang saya tes. Ya, jadi kalau pengen aman itu karena tindakan medis, kita minta pelimpahan wewenang kepada dokter. Iya, coba saya itu mau buka praktek mandiri, saya mau ada menerima sunatan, saya minta pelimpahan wewenang. Ya, biasanya bentuk delegatif. Itu kalau mau cari yang aman banget ya, sesuai dengan aturan seperti itu. Ya, jadi jadi sudah ada pelimpahan. Jadi di situ nanti disebutkan bahwa yang bertanggung jawab adalah dokter ya, dokter A memberikan pelimpahan tindakan minor biasanya ya, tindakan bedah minor, buat dan segala macam kepada perawat nurse ini seperti itu. Jadi itu adalah mendelikatnya. Kemudian ada tambahan-tambahan lagi kalau teman-teman memang kepengin tadi aman ya, aman sunat itu deh. Kemudian harus meningkatkan tadi, harus mengembangkan keilmuannya dengan apa tadi, pelatihan ya, ada pelatihan banyak ya, jadi nanti ada sertifikat ya. Saya tidak akan menyebutkan merek itu ya. Kalau dalam pelatihan kemudian ada sertifikat, nanti situ muncul bahwa Anda telah mengikuti pelatihan sunat itu satu bekal dokumen ya, sertifikat ya. Terus kemudian hati-hati tadi yang saya sampaikan, Mbak Salwa punya SIM, kemudian punya STNK motornya, tapi nggak bawa helm, kena. Kita sudah hati-hati, dilalah, tetapi tidak yang kita inginkan, terjadi masalah. Tentu pasien kan mengadu, diproses sama. Saya sudah punya SIM Pak, ini punya SIM-nya nih, malah apa yang bikin? Nah, saya punya STNK nih Pak, motornya bukan motor bodong kok Pak, tapi Anda nggak punya helm, nggak bawa helm, ya, Anda kesalahan sama. Iya, tapi Anda punya kesalahan ini, maka diproses seperti itu. Ya sebenarnya itu ya tidak kita inginkan, tapi ini ada satu gambaran seperti apa sih, seperti memang sunat itu kan di negara kita ya, yang Muslim itu kan ada dua alasan ya, ada alasan untuk ya agama ya, ada alasan medis juga. Jadi untuk alasan agama ya, dulu kan kita kenal dukun sunat ya. Oh, itu enggak sekolah udah pinter kok, pinter nyepiti namanya ya, kayak gitu. Kemudian kalau alasan medis kan ya, punya penyakit yang mengganggu saluran kencing yang memang harus di sunat seperti itu. Tuh ya, jadi ya ini biasanya tanya ini si laki-laki, nggak ada inisialnya namanya ya. Nah, bagus tapi ya, seperti itu. Yang penting seperti hati-hati. Oke, ada lagi. Oke, yang selanjutnya nih Pak, bagaimana sih sikap kita sebagai perawat profesional yang mematuhi etika keperawatan jika teman sejawat kita sendiri nih yang melakukan malpraktik? Medeni dalam malpraktik. Oke. Ya, jadi ini ada teman kita kemudian melakukan pelanggaran lah ya, malpraktek seperti itu. Malpraktek contoh malpraktek. Oke. Jadi nanti teman-teman mungkin sudah diajarin kode etik? Sudah, betul. Sudah pernah lihat kode etik perawat? Sudah di buku. Ya, kalau kalau nggak saya jawab nanti nanti yang bawa bukunya seperti apa ya. Ya, jadi setiap profesi mempunyai kode etik. Ya, kode etik itu kan untuk mengatur profesinya ya teman-temannya. Jadi di kode etik itu ada
bagaimana hubungan kita dengan pasien, bagaimana hubungan kita dengan praktek, bagaimana hubungan kita dengan profesi, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, bagaimana hubungan kita dengan sesama profesi, sesama teman sejawat. Nah, itu kalau kita baca di etik itu sudah diatur ya. Jadi untuk yang bagaimana perawat dengan pasien, ya tadi kita tidak boleh judes. Kita harus memberikan pelayanan yang bagus. Ya, kemudian kita harus memanusiakan manusia. Ya, kalau dihukum memanusiakan manusia, adil. Tapi bagaimana kita memberikan pelayanan secara manusiawi, ya. Jadi yang kita berikan adalah manusia, ya. Betul, manusia kan. Maka kita harus memberikan manusiawi. Apa itu? Jadi kita memberikan pelayanan kepada pasien tidak melihat itu agamanya apa ya. Seiman dengan saya, beda-bedakan itu dari golongan apa ya, apalagi nanti kita itu memasuki tahun politik ya. Saya kan partainya partainya hitam, saya nggak mau deh. Oh, perawat nggak seperti itu ya, perawat nggak boleh membeda-bedakan pasien, itu sudah diatur di dalam kode etik ya. Jangan sampai kita itu membeda-bedakan ya. Mbak Salva ini, saya itu kan tim suksesnya ini yang pasiennya itu bukan, nggak mau, nggak, itu nggak boleh ya. Kita harus profesional ya. Nah, tidak boleh membeda-bedakan pasien. Kemudian di kode etik itu juga bagaimana hubungan kita dengan prakteknya. Praktek kalau kita bicara praktek itu jangan analogikan, berarti kalau praktek itu kita di rumah buka warung itu praktek ya. Bukan, yang namanya praktek adalah kita bekerja. Nah, kita di rumah sakit pun namanya praktek ya. Mau kemana? Mau kerja. Saya mau praktek, keren dah. Keren. Undang-undang juga menyebutkan yang dulu itu namanya SIKP, surat izin kerja perawat, izin kerja loh ya. Tapi Undang-Undang 38 2014 muncul, itu sekarang namanya SIPP, surat izin praktek perawat. Wah, keren dong. Mau kemana? Saya mau praktek. Di mana? Di rumah sakit Kardina. Wah, keren dong. Saya mau kerja gitu. Ya, gitu ya. Ini bahasanya praktek ya. Jadi bahasa praktek itu jangan dianalogi yang buka warung, yang mereka ya itu enggak. Kita di rumah sakit, kita di puskesmas, kita di klinik, ya namanya praktek. Maka SIM-nya itu kan namanya SIPP. Ya, jadi perawat itu harus bekerja secara profesional ya. Kemudian di dalam praktek itu apa yang perlu kita kembangkan ya, kita tadi lalu up to date, continuous improvement, development ya. Jadi kita harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuan terus itu ya. Pelatihan apa ini? Mengikuti. Saya itu minat ini, ada pelatihan apa, mengikuti. BTCLS ya, mungkin dari tingkat 3 biasanya ya, BTCLS ya. Ya, itu pengembangan gawat daruratan. Nah, itu satu bagaimana sih kita dengan praktek itu untuk meningkatkan kompetensi dari perawat itu. Kemudian perawat dengan profesi ya, kita akan organisasi ya, organisasi yang tentu ada apa sih yang berkaitan dengan keorganisasian, kita harus peran aktif di sana. Kemudian bagaimana tadi perawat dengan masyarakat ya, masyarakat. Jadi perawat itu jangan memikirkan udah saya pulang dari praktek rumah sakit atau fasiankes pulang sudah, saya tidak berperan di masyarakat. Tidak, ternyata di organisasi mengembangkan bahwa kita harus bermanfaat juga di masyarakat ya. Kegiatan-kegiatan apa untuk meningkatkan derajat kesehatan kita, misalkan ada tim posbindu misalkan ya, berperan aktif untuk seperti itu ya. Kemudian untuk aman jadi ketua RT, bagus, nggak apa-apa, dan itu malah didukung. Justru malah kalau kita berperan di situ menjadi ketua RT ya, kemudian jadi apa yang ada di desa itu bisa mendapatkan penghargaan SKP, itu pengembangan SKP ya, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan teman kita niru, nah berarti hubungan perawat dengan teman sahabat atau ya teman yang lain ya, tentu kita harus ingatkan ya, prinsipnya adalah kalau di dalam buku itu nggak ada malpraktek, adanya adalah satu kelalaian. Malpraktek, mal itu kan kesalahan ya, praktek dalam satu tindakan.
Jadi ya tugas kita tetap sebagai teman sejawat kita harus mengingatkan, membantu. Mungkin teman kita itu tidak tahu, jadi ada tidak tahu, mungkin lalai, terus kemudian kesalahan. Nah, kalau tidak tahu ya perlu kita ketahui. Nah, kita kasih tahu apa sih yang dimaksud malpraktek itu tadi, kan gitu kan. Malpraktek itu secara umum ya. Itu jadi fungsi kita ya mengingatkan. Jangan selalu membiarkan, karena nanti dampaknya yang rugi siapa? Kalau ada teman kita melakukan tadi malpraktek yang mengalami kerugian, Nama perawat juga, kemudian tenaga kesehatan, pasiennya juga paling rugi adalah pasiennya ya. Jadi tugas kita adalah memitigasi teman kita yang melakukan satu kelalaian atau mungkin kesalahan atau ketidaktahuan, kita ingatkan. Itu ada di dalam kode etik. Jangan kita biarkan, ben kai urusan karo Pak Pol, itu enggak baik. Jadi kita harus membantu teman kita, mengupayakan udah itu tidak keliru. Atau kalau begini, kayaknya biasanya aja kamu tuh jangan ini bukan PK-nya Anda. Jadi melindungi teman, dan juga yang benar adalah melindungi keselamatan pasien. Oke, itu yang paling utama ada di dalam kode etik. Ya, lanjut Mbak Salwa. Selanjutnya nih Pak, di era sekarang banyak banget nih mahasiswa keperawatan yang lebih memilih bekerja di luar negeri dibandingkan di negeri sendiri nih. Karena kurang apresiasinya dari pemerintah. Gimana sih Pak tanggapan Bapak? Jadi yang perawat teman-teman kita yang ke luar negeri bukan berarti itu dibuang atau di sini tidak ada. Justru malah ada itu tadi. Ada perawat yang malah suka, saya itu sukanya traveling, tapi saya punya profesi perawat. Ya, ada lowongan kerja nih di Jepang. Saya kan suka sakura. Saya mau ke sana. Nggak apa-apa, bebas. Yang penting adalah perawat toh. Di sana juga bekerja sebagai perawat. Nah, kemudian untuk meningkatkan taraf hidup itu tadi, apresiasi. Ya. Pemerintah. Pemerintah sudah mengapresiasi. Pemerintah itu bukan dalam tanda kutip kamu nggak boleh keluar negeri ya, kamu harus di dalam negeri. Enggak, justru malah apresiasi dari pemerintah memberikan satu fasilitas atau wahana untuk dan juga melindungi. Tadi teman saya itu suka traveling nih, saya itu suka jalan-jalan ke luar negeri. Daripada saya jalan-jalan sana kemudian malah menghabiskan uang, mending saya kerja di tadi misalkan di Amerika atau mungkin kerja di Belanda, kan saya menghasilkan uang juga dan mengembangkan profesi kita ya. Yang penting difasilitasi dan berikan satu akses yang benar, itu apresiasi dari pemerintah. Bukan berarti dalam tanda kutip kamu jangan ke luar negeri, di sini aja. Apalagi sekarang bebas, sekarang ada MEA ya. Jadi antar ASEAN nanti tantangan teman-teman ini nanti ada perdagangan bebas, tukar termasuk perawat. Jadi perawat Malaysia, perawat Singapura bebas untuk bekerja di Indonesia. Iya, begitu sebaliknya, perawat Indonesia boleh ke Malaysia, kan, boleh ke Singapura. Itu sudah bebas, sudah ada perjanjiannya seperti itu. Hanya yang perlu teman-teman ketahui, bagaimana nih? Bagaimana menghadapi MEA tadi? Ya, masyarakat ekonomi ASEAN ya. Berarti bebas. Perlu apa? Ya itu tadi, meningkatkan kompetensinya. Ya, supaya mereka tuh datang ke sini, skill saya lebih bagusan kok daripada perawat Malaysia. Lebih bagusan dari perawat Singapura atau Filipina, yang pesaing berat kita adalah Filipina. Itu maka kita harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang skill-skill tadi yang sudah sampaikan itu ditingkatkan. Jadi mereka datang, is oke, ayo kita bersaing bebas, bersaing sehat. Iya, tentunya kita pun boleh ke sana. Saya mau, mereka ajak ke sini, saya juga bisa ke sana. Ya. Dan juga di sana lebih tinggi gajinya, kan gitu, enggak masalah.
Indonesia dapat devisa dari mereka. Kemudian yang tadi traveling, oh saya jalan-jalan tapi saya juga dapat uang, seneng, nggak apa-apa, bebas. Yang penting tugas pemerintah adalah memberikan akses yang benar, ya kemudian menjaga tentu ya keselamatan, ya jangan sampai menjadi bekerja sini perawat, di sana ternyata bukan perawat lagi, ya kemudian nanti nggak tahu kerjanya itu ilegal atau gimana kan, seperti itu. Jadi memberikan satu rasa aman dan nyaman saja, yang kemudian berikan akses yang benar, seperti itu. Jangan sampai sini ternyata di sana di Sandra di untuk apalah ya, itu enggak bahaya. Saya nggak mau perbudak kok ya, saya tadi mau tapi nggak enak seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya nih Pak, bagaimana sih cara kita agar menjadi perawat yang profesional dan ahli nih Pak? Ya tentu perawat tadi sudah sampaikan bahwa supaya kita menjadi seorang yang profesional, profesi yang profesional, maka harus minimal ada 3 tadi. Meningkatkan ilmu pengetahuan, knowledge-nya, pendidikannya, ya, kemudian pelatihan-pelatihan. Terus yang kedua skill tadi, keterampilannya dilatih terus. Tapi ketiga adalah attitude. Ini yang yang kami lihat untuk generasi sekarang. Mungkin knowledge semua bagus ya, sekarang sudah ada Mbak Google ya. Kalau dulu gak ada Mbak Google, cari bukunya susahnya. Karena udah ada Mbak Google, tinggal ngomong aja, speech bisa muncul keluar. Skill biasanya lihat YouTube, mau seperti ini. Oke lah, tapi attitude sekarang kok dengan zaman dulu tuh berbeda ya. Masih bagusan attitude dulu, makanya yang ditekankan sekarang adalah attitude. So, itu biasanya itu dari watak ya, sifat betul, itu yang susah ya untuk kita kelola kalau tidak ada kemauan dari yang bersangkutan ya, seperti itu. Jadi ada 3 untuk menikah, profesional dan ahli ya. Profesional dan ahli ya tadi ya, itu tadi knowledge ya, kemudian skillnya, kemudian attitudes-nya. Itu harus dikembangkan, insya Allah akan menjadi perawat yang profesional dan ahli, seperti itu. Oke Pak. Oke, yang selanjutnya nih Pak, bidang keperawatan itu kan terdiri dari kolaborasi, interprofesional, dan kerjasama nih Pak. Jelaskan saat Bapak bekerja sama dengan tim yang beragam nih Pak, yang berbeda-beda sifatnya nih Pak. Oke, ya, ini ada 2 tim antar perawat dan tim lintas interprofesi ya, interprofesi berarti ya, antar profesi juga bisa ya. Jadi kalau di rumah sakit kita contohkan tadi pendapat saya yang di waktu dikerja ya, yang mana Pak? Di waktu saya bekerja ya. Jadi kalau di rumah sakit itu kan kita mengelola pasien, bisa enggak kalau kita mengelola pasien kita sendiri, bisa enggak? Pasien 24 jam, kita 24 jam di situ terus-terusan, kan tidak mungkin. Nah, maka kan harus ada kerjasama dengan tim perawat sendiri itu ya. Jadi yang pertama ya kita menjaga hubungan yang baik ya, tadi saling memberi tahu ya, kemudian ada satu kolaborasi yang baik tentu. Yang jadi masalah kadang kita itu dengan tadi interprofesi ya, antar profesi ya, kita dengan dokter. Kalau dulu itu menganggap dokter ke kita itu apa? Dulu kita bicara zaman dulu. Mungkin asisten ya? Iya, asisten. Lebih parah lagi ada. Apa tuh Pak? Pembantu. Betul. Kita itu dulu dianggap adalah pembantu. Jadi kita bicara di teman sendiri ya, perawat ya. Kita mikir dokter itu pasti S1 ya. S1. Minimal S1. Kita dulu SPK, ada lagi yang SPR, lulus SMP langsung dia kerja. Jadi jomblang, dari segi pendidikan itu jomblang. Jadi saya tidak menyalahkan diri kita, tapi kita harus mengintrospeksi. Oh iya, dokter sudah profesi, sudah S1 lebihan, apalagi yang spesialis ya kan, setara dengan S2. Kita SMP atau SPK, SMA, ya dari segi pendidikan aja jomblang.
Nah, maka kita dituntut untuk supaya Setara. setara, biar untuk menjadi namanya adalah mitra. Sekarang dokter menjadi mitranya perawat. Jadi kita seimbang. Ya, kita punya hak dan kewajiban sama. Itu tadi dengan dasar yuk kita pendidikannya kita di learning. Kemudian skill tadi, kompetensi segala macam. Iya, benar betul. Jadi sekarang sudah dokter ini sudah menganggap perawat adalah teman mitra. Ya, sudah seimbang. Maka yang menjadi tantangan kita adalah tadi meningkatkan kompetensi, peningkatan terus dengan pendidikan, dengan pelatihan-pelatihan seperti itu. Banyak lagi. ICU, pelatihan ICU ya, kemudian pelatihan hemodialisa, cuci darah, ada pelatihan, ikuti. Nah, itu tujuannya supaya kita menjadi mitra dari tim kesehatan lain, dokter. Itu. Ada lagi? Ada lagi nih Pak. Masih banyak nih Pak pertanyaan dari Mas Becker. Oh ya. Oke, yang selanjutnya, bagaimana tanggapan narasumber nih, tanggapan Bapak nih mengenai problem yang sempat viral yang perawat menggunting jari bayi? Dan untuk itu, bagaimana sih Pak cara pencegahannya? Oke. Ya, kasus itu baru kemarin ya di daerah Palembang. Ya, rumah sakit di Palembang. Ya kalau itu saya tidak melihat dari segi apa. Kalau dia lagi apa sih ya, enggak, tapi kita melihatnya adalah kompetensi ya, maka kita harus mengambil kehati-hatian dalam melakukan tindakan perawatan ya. Tadi kan itu tidak hati-hati, jadi mereka teman ini mau menyopot apa ya, mau menggunting perbal ya karena bayi, jadi pasang IV cutter ibunya itu di perbal, jadi itu mau ganti itu ya, karena dia yang jelas dia tidak sesuai dengan SOP. Kenapa? SOP-nya kalau untuk menggunting perbal itu guntingnya khusus. Jadi gunting itu ada macam-macam fungsinya dan modelnya. Kalau untuk menggunting tadi perbal ininya apa? Enggak tumpul, jadi enggak runcing. Jadi kalau dia masuk seperti yang tidak akan kepotong sebenarnya. Kalau dia sesuai dengan SOP, dia jelas pakai gunting biasa. Berarti kelalaian dari perawatnya. Kelalaian, ya, maka itu kita harus melakukan tindakan sesuai dengan tadi SOP, standar operasional prosedur. Ya, di situ ada untuk menggunting jahitan, ada lagi guntingnya, modelnya ada tekukannya gitu. Kemudian ada untuk menggunting jaringan, ada yang menggunting perbal tadi. Jadi tumpul. Jadi kita menggunting kayak gini. Yang ini enggak apa sih? Iya, bahasa Belandanya nyucus. Nyucus ya enggak, karena sini tumpul. Kalau dia SOP-nya dipakai enggak, makanya gitu Pak teman-teman ya, ada siswa, ayo kalau kita bekerja melakukan tindakan sesuai dengan SOP, perhatikan itu ya. Kemudian kompetensi, kalau itu tadi kelalaian. Lanjut. Udah selesai. Tadi ada tangannya gini-gini, waduh apa ya ini satu. Nah, itu dia obrolan kita dengan Bapak Imam Syafi'i tentang menjadi perawat yang profesional, hebat, dan bermartabat. Dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah tugas dari seorang perawat itu sendiri, yaitu memberikan asuhan nih kepada keluarga, individu ataupun kelompok dalam keadaan sakit maupun sehat. Nah, peran perawat ini memiliki pengorbanan yang besar dalam menjalankan tugasnya nih. Apa aja sih? Antara lain, perawat ini harus mengorbankan waktu, fisik, dan mental, resiko penularan penyakit, mengabaikan kebutuhan pribadi, dan untuk ruang lingkup pekerjaan dari seorang perawat antara lain hospital nurse, perawat klinik, nursing care facility, dan home care. Nah, untuk karakteristik ideal dari seorang perawat ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain kognitif atau pengetahuan, efektif atau psikologis, dan psikomotor atau skill, lalu fisik. Nah, cara menjadi perawat yang profesional, hebat, dan bermartabat yaitu harus menguasai skill komunikasi, mengendalikan emosi, memiliki rasa empati, loyal dalam bekerja, teliti dan rinci,
Lalu harus bisa bekerja sama dengan tim, dan yang paling penting nih, harus bekerja sesuai SOP. Oke, teman-teman, jangan lupa nih, follow akun media sosial kita di Instagram Hima Keperawatan _Tegal dan YouTube kita di Hima Keperawatan Tegal. Saya rasa cukup sekian ya bincang-bincang kita dengan Bapak Imam Syafi'i di HR Podcast kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Zalfa Adwa Aulia selaku moderator dan Bapak Imam Syafi'i S.Kepnas M. Hakes selaku guest star pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak.